Guys, aktivitas warga Karangsono di pagi hari. Ini pukul berapa ini? 8 lebih 5 menit. Ini beliaunya pulang dari kebun. Dan ini Pak Sis ini mau berangkat. Ini Pak Jarwo. Tanpa aku ning yen sormahmu kae. Kan aku ngidul. Balik ping pira Mas Jarwo? Loro wisan. Sek arep balik neh nggo. Sudah 2 kali, guys. Tuh. Ayo Pak Po. Wah, ada lagi tuh. Mbak To. Mau berangkat. Jalan kalau di Parma. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matujal Channel. Mantap guys. Oke, hari ini saya sedang berada di kebun durian. Lihatlah suasana di belakang saya seperti itu. Jadi guys, hari-hari kemarin kan kita selalu review di rumahnya petani, di rumahnya pengepul. Jadi hari ini saya mau mencari suasana baru guys ya. Saya memutuskan untuk ke kebun ini. Nah, dan kalian biar tahu nih bagaimana sih kondisi kebun yang ada di Kampung Durian Karangsono itu, biar nggak cuman taunya yang di rumahnya para petani, di rumahnya para pengepul saja guys. Jadi ini akan saya sepilkan sedikit kebun durian yang ada di Kampung Durian Karangsono ini, dan tentunya pasti bersamaan dengan hiruk pikuk yang ada di jalan-jalan yang ada di kebun ini guys, terutama oleh kegiatan para petani yang mengambil durian di pagi hari. Sekarang pukul 8 lebih 14 menit. Oke, nah nih sekalian lihat nih motor saya parkirkan di sini. Ini di pinggir jalan. Ini baru dikumpulkan sama pemiliknya, tapi belum dibawa pulang. Ini durian masak pohon semua guys. Lihat, sebanyak itu. Nah itu ada suara motor petani dari bawah. Wah, Pak Anto guys. Woi, berhenti. Pak Anto guys. Nah ini dia guys yang punya durian gading manis Pak Anto. Nah gimana ini? Gading manisnya masih ada? Gading manis sudah habis, Bos. Oh, gading manisnya sudah habis. Di mana? Kawasan bawah. Oh, yang di bawah sana. Terus di sini nih lokal semua ya? Lokalnya di sini guys. Jadi nih Pak Anto itu yang saya ceritakan yang mempunyai durian gading manis yang kalian perebutkan itu guys. Sekarang habis. Kalau mau pesan tahun depan ya. Tuh kalau mau pesan tahun depan nanti kalian bisa inden guys. Nomornya kemarin juga kalian sudah punya tentunya. Silahkan nanti kalian pesan sama Mas Anto ini. Ini mau berangkat ya? Mau berangkat. Sudah 2 kali. Wes, sudah 2 kali guys. Oke, selamat yuk. Hati-hati. Oke, kita lanjut review kita di kebun. Nah, seperti ini. Tuh. Kalian bisa lihat di bawah ini belum dikumpulkan. Dan sebagian ini durian yang ya cuman sedikit rusak, guys. Sedikit rusak aja, para petani nggak mau bawa pulang. Sebenarnya ini masih enak dimakan, seperti ini lihat. Nah, ini sebenarnya duriannya utuh, bersih. Tapi dianya jatuh dan menimpa batu, akhirnya pecah seperti ini guys. Ini para petani sudah nggak mau bawa pulang guys. Katanya kalau ditanya ngeboti guys, alias nggak guna. Lihat, ini semua durian. Dan ini masih di pinggiran guys, belum masuk ke dalam sana guys. Di pinggiran aja sudah seperti ini, gimana kalau masuk ke dalam sana? Nih lihat. Tuh. Nih. Ini. Lihat semua guys. Ini durian semua guys, bukan batu guys. Dan ini ada di ketinggian kalau nggak salah guys ya, sekitar 400 mdpl guys ya. Sekitaran itulah. 400 mdpl di sini ini. Oke, saya akan menuju ke sana, ke pertigaan itu guys. Nah kan tuh mereka ke sana itu, ke sana. Nah itu. Oke, saya akan
menuju ke sana biar nanti bisa dapat gambar antara petani yang menuju ke sana dan ke sini. Nah, sekarang ini saya sudah berada di pertigaan. Ini tempat yang sangat strategis sekali. Jadi nanti kita bisa ambil gambar para petani yang menuju ke arah sana dan juga ke sana, guys. Oke, kita tunggu di sini biar kalian tahu nanti gimana kegiatan para petani di pagi hari. Ini sangat epic sekali, guys. Jadi nanti para petani itu akan pulang membawa hasil pertaniannya itu pakai motor, depan dikasih, belakang dikasih, dan itu jumlahnya juga kalau dihitung bisa antara 100 sampai ya 60 sampai 100 lah. Oke, kita tunggu di sini nanti kita itu dari atas suaranya sudah menderu-deru suara mesinnya. Kita coba lihat, guys. Wah, tuh guys. Wah, itu guys. Wah, oh, Evos Timber. Wah, parah. Tuh, mereka ke arah sana, guys. Seru sekali, guys. Asli seru sekali. Apalagi kalau pulangnya itu bareng-bareng. Biasanya itu di sini sering sekali terjadi kecelakaan, tapi mereka tetap ketawa-ketawa, guys. Karena emang jalannya di sini sempit dan agak licin. Ya, sering kali terjadi ada yang terpleset atau jatuh gitu. Nanti yang di belakangnya itu akan macet dan mereka pasti akan blayer-blayer itu motornya, dan ramai sekali. Oke, kita tunggu. Mungkin ini masih baru permulaan, mereka mulai pulang. Setelah ini kayaknya akan ramai sekali nanti. Dan sambil menunggu mereka, ayo kita jalan-jalan di sekitar sini. Saya kasih lihat, guys, pohon durian yang ada di sini. Ini pertigaannya itu seperti ini bentuknya. Ini adalah segitiga. Nah, nih tuh pertigaan seperti ini. Nah, dan ini di sini pohon duriannya seperti ini. Tuh, semuanya berbuah. Ini sudah tua, umur berapa puluh tahun ini. Tuh, besar-besar sekali di sini. Seperti ini. Ini nggak dibawa pulang ini kayak gini, guys. Kalau kalian kesini, mungkin yang belum pernah lihat pohon durian dan durian sebanyak ini juga akan bingung kenapa nggak diambil. Tapi ini bisa kalian lihat nih, seperti ini. Ini baru jatuh semua, guys. Nih, lihat. Tuh, baru jatuh ya, tapi nggak diambil, guys. Nggak tahu kenapa. Ini kapulaga, daunnya seperti ini. Kalau kapulaga, buahnya ada di bawah. Tuh, lihat pohon durian sebesar-besar itu. Tuh, ada berapa ini? Coba yang di depan ini aja, coba silakan hitung, guys, ada berapa itu. Tuh, silakan kalian hitung. Tuh, pohon durian semua itu yang besar-besar ini. Wah, ini Mbah Jarwo sudah balik lagi, guys. Udah balik lagi yang ketiga. Mantap. Temennya ini. Ada petani yang ambil di sini tuh. Tuh. Lihat. Ambil durian jatuh, guys. Nih, mriki niki Pak nggih gadanan to. Mbah Diman nggih. Nah, nih punyanya Mbah Diman cempluk, guys. Tuh yang kemarin saya bilang petani tapi sekelas pengepul, per hari 1000 lebih itu panennya. Nah, nih seperti ini. Ini masak. Ini nanti nggak dibawa, guys, kayaknya. Nih, karena ini yang atas coklat rusak. Ada baru jatuh juga. Ah, itu kuning-kuning di sana itu, guys. Lihat, guys. Kelihatan nggak? Ah, tuh. Tuh. Wah, Bang Pono. Tuh. Tuh, Bang Pono. Lihat, guys. Ini durian ini. Mencah. Mencah piye to, puasa kok mencah. Iya. Oh, tuh. Sorry, lali aku ya. Aku kok ndak kalian. Maksudnya ya le mecahin lho. Ora saiki Mas. Laser mecah kayak banyak kayak ono belasan, Mbah Diman yang belasan. Ping pira iki mangisan? Ya sik iki arep. Oh, berarti masih satu kali. Oke, tuh.
Wah, itu ada Pak Mo, guys. Ada Pak Mo, guys. Nah, itu siapa lagi nggak kedengaran? Wah, itu guys. Motornya silent. Wah. Ye. Nah. Tuh. Berhenti. Oh iki Nih. Oleh semua lagi. Lato-lato. Oh, tuh lato-lato, guys. Lato-lato dapatnya. Ah, itu sudah kembali lagi. Sudah kembali lagi. Oh, lato-lato ini digowo. Oh. Aduh, ini mulai redup lagi, guys, mataharinya. Wah. Halo. Kebanyakan warga yang ada di Kampung Durian Karangsono ini, mata pencaharian mereka itu adalah sebagai petani, guys ya. Ada sih sebagian dari anak-anak mereka itu yang menjadi TKI ke Korea atau Taiwan gitu, tapi ya cuman beberapa aja. Jadi para pemuda-pemuda yang ada di sini itu jarang sekali, guys, yang sampai kuliah. Yang sekolah SMA aja itu bisa dihitung ya, guys ya, apalagi yang kuliah. Mereka lebih memilih untuk langsung setelah keluar SMP gitu membantu ayahnya di kebun, karena kepemilikan kebun yang ada di dusun Kampung Durian Karangsono ini nggak kemen-kemen, guys. Dan tanaman yang mereka tanam itu juga komoditasnya sangat luar biasa sekali pengaruhnya, seperti jengkol, pete, durian sendiri, cengkeh, terus kapulaga, guys, kelapa juga. Itu kan luar biasa, guys ya, bagaimana konsumsi akan hasil pertanian tersebut di negeri kita ini. Jadi itulah alasannya kenapa para petani yang ada di dusun Kampung Durian Karangsono ini terlihat begitu makmur di mata para viewers saya, guys. Ya, karena mungkin mereka kaget juga melihat bangunan-bangunannya seperti itu. Oke, guys, kita lanjut meliput kegiatan para petani. Nah, tuh suaranya tadit. Wah, Pak Ses bawa banyak sekali, guys. Luar biasa. Bah, banyak sekali, guys. Lihat. Wow. Waduh, dari bawah. Ah, tuh. Sana simpangan mereka, guys. Tuh. Tuh, dari bawah banyak sekali. Ini lagi. Asli, guys, ramai sekali, seru sekali di sini, apalagi kalau mereka pulangnya bareng-bareng, berangkat bareng-bareng. Ini di sini nih kalau didirikan toko kayaknya bagus sekali, guys, karena tempatnya juga sangat gimana ya, sangat mensupport sekali. Ini berada di dataran yang sangat luas sekali di sini nih, dan tepat di pertigaan. Jadi pasti ramai sekali kalau didirikan kios macam apa ya. Apalagi kalau dikasih wifi, guys, nanti petaninya nggak jadi pulang-pulang, malah nongkrong di sini semua, bahaya ya, guys ya. Ya udah ya, nggak usah dikasih kios. Mbah Karim ini Mbah RT, guys. Mbah RT nih RT 28. Terlalu banyak. Nah iya, gimana ini komentarnya Pak RT? Walah ini Ini Pak RT bawa segini banyak. Kemarin sempat kita laku cuman ya gimana? Cuman sekedar laku asal bisa keluar aja. Ah, seperti Keluar itu, kota. guys. Keluh kesahnya para petani ada di sini. Bener. Seperti itu. Jadi kemarin tuh saya bersama Pak RT sempat bincang-bincang dikit, guys. Ya mengenai petani durian yang ada di sini ini. Ini sebenarnya Gimana, kalau Pak RT? langsung dari pohon tidak mikul, sebenarnya kelah resahnya tidak
berat ya. Karena mikul jadinya ya Oh agak iya. keberatan. Iya. Maksudnya kalau tidak laku ya, tenaganya ya sia-sia. Ya seperti itu guys. Tapi ya gimana lagi. Oke. Semoga ke depan Ya. ada pabrik. Nah Ada tuh pabrik. harapannya Pak RT. Harapannya gimana harapannya coba Pak Semoga RT? ada pabrik sehingga durian selalu laku walaupun semakin banyak, karena ini yang tanam kan semakin banyak Mas. Iya iya iya. Nanti kalau tidak ada pemasaran yang lebih lanjut, akhirnya petani sangat tidak ada hasil. Nah iya. Terutama di Karangsono ini kan sentral durian. Nah iya. Walaupun ini harganya turun lokal, tapi alhamdulillah dikembangkan durian-durian unggulan. Nah iya. Dan juga- para petani kan di sini mulai menanam durian unggulan durian, seperti gitu, Musangking Duritan Cuman itu guys. kalau durian unggulan selalu durian unggulan kan ya kita ekonomi kita kan tidak selalu menah ke atas, Nah, menah ke iya. bawah kan ya ingin yang harganya di bawah Iya gitu. unggulan. Ya kalau bisa lokalnya juga jangan dihilangkan Iya. sepenuhnya guys. Seperti itu. Itu harapannya Ya, Pak monggo, RT. guys. Monggo. Wah oke, terima kasih. Ini beliaunya adalah RT di RT 28 Pak Karim guys. Nah guys, itu tadi harapan dari salah satu petani yang ada di sini guys ya. Ya semoga saja kedepannya harga durian di sini ini ya nggak berharap selalu bagus guys, cuman setidaknya durian para petani itu bisa keluar gitu aja guys, dengan stabil. Setidaknya durian para petani ini setelah mereka itu susah payah ambil dari kebun, terus mengumpulkan, terus membawa ke motornya, itu juga harus pakai dipikul guys, istilahnya dipikul menuju ke motor gitu, terus kemudian ditata dan dibawa pulang. Itu sesampainya di rumah harapannya itu duriannya itu bisa langsung laku gitu guys, agar ya rasa capek mereka itu terobati. Karena para pengepul di sini ini hari ini mulai over kuota guys, jadi mereka nggak bisa menampung banyaknya durian yang keluar. Nah itu ada lagi petani kita mriki niki. Lah. Ngono tuh. Ya parek iki kene. Lagi kan pas pertigaan ini. Sing enak tanjakan iki kono nggon kae bak mesti nyurung. Urung teng mriko. Mesti. Bah, teng pundi niku? Iki kono lho. Ngene Pak Rekro Medun. Niku mesti rame-rame nyurung iki. Ora mesti nyurung mesti. Lapen-lapen. Ayo. Nggih. Nggih. Tuh guys, katanya beliau di atas sana rame sekali. Kalau pas pulang bareng-bareng pasti itu dorong-dorongan guys naiknya, karena jalannya juga agak sedikit licin ini kena air. Apalagi kan ban motor mereka itu kan kalau sudah keluar dari jalur ini kan menginjak tanah guys ya, kemungkinan kan jadi licin kalau untuk naik kayak gitu. Oke, kita lanjut guys. Jadi rasa capek mereka itu berharap kalau sudah sampai di rumah itu langsung terobati. Bagaimana caranya? Ya itu tadi guys, sampainya di rumah itu durian mereka langsung laku. Nggak seperti saat ini guys, setelah mereka susah payah dari kebun terus membawa duriannya kembali ke rumah, itu ternyata sampainya di rumah para tengkulak langganannya mereka itu telepon sudah menyetop karena kuotanya sudah over dan mereka nggak bisa mengeluarkan barang gitu guys. Jadi mereka itu angkat tangan karena saking banyaknya durian yang panen saat ini. Dan kalau untuk tengkulak sendiri kan mereka akan mengeluarkan barang itu kan sesuai pesanan juga ya guys ya. Dan mungkin apakah linknya itu ya cuman itu aja atau gimana, saya juga nggak tahu guys. Jadinya ini saya melalui konten-konten ini berharap juga agar para maniak-maniak durian, peminat durian, terus para bos-bos besar yang ada di luar kota sana itu melirik kampung durian Karangsono ini guys. Jadinya nanti mereka bisa belanja ke sini baik melewat petani langsung maupun lewat para tengkulak yang ada di sini. Itu harapan saya guys.
guys yang ditunggu guys. Tuh, Tagone ngalasnya lur. Bah, tuh. Lihat. tagone ngalas kayak gini. Yang itu belum diambil kayak. Belum nanti. Tuh. Nanti saya ambil nanti. Tuh guys. Ini masih diutar lagi lur. Apa ki jenenge lurun Nah, tuh lur nih. Bayang guys ini di tempatnya Mbak Diman berapa kali itu coba satu hari. 9 kali lur. 9 kali kali 150 guys, hitung guys. Terus kemarin Berapa? ada yang bagus-bagus ada 600 buah 600 buah. dan yang apa BS ada sekitar 200. Kira-kira satu hari 800 lur. 800. Pokoknya jan. Oke, lanjut. Nah, itu tadi guys liputan saya tentang kegiatan para petani yang ada di Kampung Durian Karangsono. Dan saya bela-belain ini langsung terjun ke kebun. Jadi agar kalian bisa melihat langsung nih bagaimana sih kegiatan para petani itu pada saat di kebun, pada saat mereka mengangkut durian langsung. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Madunyel, mantap guys.